Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Di tanggal 9 Januari tepatnya tahun 2022. Nah, sekarang saya akan membuat video dari beberapa pertanyaan teman-teman kita, subscriber kita yang selalu banyak dipertanyakan ya. Kasusnya yaitu pada tanaman alpukat dan durian yang sering banyak sekali ditanyakan, karena menanam kedua tanaman itu sebenarnya merupakan tanaman yang sama-sama susah dalam perawatannya. Nah, di sini banyak sekali yang menanyakan tentang kematian, yaitu faktor penyebab dan cara mengatasi kok tanaman alpukat dan durian itu sering sekali mati ketika kita tanam ya. Tidak semudah kita menanam tanaman kelengkeng, durian, rambutan, mangga, dan lain-lain ya. Khususnya dua tanaman ini, alpukat dan durian itu sangat riskan sekali terhadap kematian ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan faktor penyebabnya, kemudian cara mengatasinya? Yuk simak terus video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Ini merupakan salah satu tanaman yang sering mungkin kita jumpai ya ketika kita menanam alpukat durian, tiba-tiba matinya kok layu seperti ini. Nah, ini yang akan kita bahas pada saat ini ya. Bagaimana cara kita mengetahui faktor penyebab kematiannya dan bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut ya. Oke teman-teman, jadi ketika kita melihat ada masalah dalam tanaman kita itu, sebaiknya kita identifikasi terlebih dahulu faktor yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut ya. Karena kematian tanaman itu ada beberapa faktor, mulai dari serangan hama dan penyakit, kemudian dari metode penanamannya atau cara perawatannya, dan yang terakhir yaitu tentang lingkungan sekitarnya yang harus kita ketahui. Nah, pada saat ini kita akan bahas ketiga hal tersebut ya, karena ketiga tersebut itu kalau kita uraikan itu banyak sekali faktor-faktor dan penyebabnya. Yang pertama yang paling sering kita ketemu untuk kedua tanaman alpukat dan durian itu yaitu penyakit Phytophthora. Penyakit Phytophthora itu merupakan salah satu penyakit yang mempunyai banyak sekali inangnya ya. Namun banyak sekali juga spesiesnya dan tidak semua spesies itu bisa bertahan hidup di salah satu tanaman. Beberapa tanaman, karena banyak sekali ada Phytophthora almifera, ada Phytophthora capsicum dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Biasanya penyakit Phytophthora itu ditandai dengan tanaman yang tiba-tiba layu, kemudian ranting-rantingnya ada banyak yang mati, pucuk-pucuknya mati. Itu yang dari penampakan fisik dari luarnya. Kemudian kalau kita amati lagi, Phytophthora itu menyerang pada bagian perakaran tanaman. Nah, perakaran sehat itu biasanya ditentukan atau dicirikan oleh akar-akar yang tumbuh yang keluar dari permukaan ya, khususnya alpukat dan durian itu, karena kedua tanaman itu akarnya pasti keluar dari permukaan tanah ya. Itu akar yang baik itu dia berwarna putih. Nah, berwarna putih, kemudian pertumbuhan akar itu banyak. Kemudian kalau yang kena penyakit Phytophthora itu biasanya busuk berwarna hitam seperti ini ya. Nah, ini merupakan salah satu bagian akar yang rusak karena penyakit Phytophthora. Dia akarnya berwarna hitam dan busuk ya. Ketika akar ini busuk, maka otomatis penyerapan unsur hara, air, oksigen dan lain-lain pada akar itu akan terhambat, dan ujung-ujungnya tanaman gagal melakukan metabolisme tanamannya itu dan akhirnya mati ya. Terus bagaimana solusinya ketika kita menemukan masalah seperti itu? Itu cara pengendalian dan cara pengobatannya itu berbeda. Pengendaliannya bisa kita menggunakan kultur teknis seperti penggunaan agen hayati, kemudian teknik penanaman yang baik dan benar atau yang lainnya. Kemudian untuk pengendaliannya yaitu bisa kita gunakan aplikasi fungisida ya, atau kita aplikasikan H2O2 seperti yang pada video saya sebelumnya. Dengan cara aplikasi fungisida itu bisa kita gunakan dengan antrakol, liten, dan kita campurkan sedikit vitamin B1, kemudian kita kocorkan terhadap media pertanaman kita. Namun sebelumnya
sudah kita bersihkan dulu lahan kita dari gulma dan kita sanitasi dari lingkungan sekitar supaya bersih terlebih dahulu ya. Terus penyebabnya apa kok bisa seperti itu? Penyebabnya biasanya ada beberapa penyebab, misalnya dari penggunaan pupuk kandang yang kurang bersih, kemudian cekaman air yang berlebihan, atau bahkan tanah itu sendiri merupakan inang sebagai penyakit Phytophthora. Misalnya bekas lahan durian, bekas lahan karet yang belum bersih dan lain-lain ya. Itu yang paling kita jumpai, yaitu penyakit Phytophthora. Kemudian yang kedua yaitu hama. Hama itu ada dua yang paling sering kita ketemu. Ya, pertama yaitu hama penggerek batang. Hama penggerek batang itu yang sering kita jumpai pada hampir semua tanaman. Contohnya yaitu mangga. Biasanya batangnya itu dia berlubang ya. Berlubang karena dia ada telur hama yang menetas dalam lubang itu dan kemudian menjadi larva, dan larva itu masuk ke dalam batang dan ujung-ujung dia menggerogoti atau memakan bagian dalam batang itu, dan nanti ujung-ujungnya tanaman itu rantingnya layu. Biasanya ditandai dengan beberapa kelayuan tanaman hanya pada spot-spot tertentu saja. Misalnya pada ranting ini. Pada ranting ini dia layu sendiri, namun yang lainnya tidak layu. Itu sudah bisa kita pastikan kalau ada lubangnya sedikit saja, biasanya di dalam itu ada larvanya, itu ulat penggerek batangnya. Kemudian yang ketiga, hama yang ketiga itu yaitu penyakit itu uret. Nah, uret ini yang menyerang pada kebun alpukat saya waktu itu ya. Yang saya kira itu merupakan tanahnya, namun ternyata ketika saya bersihkan, saya sanitasi gulmanya, nah saya di situ menemukan banyak sekali urat-urat, yaitu larva yang berwarna putih yang dia ada di dalam tanah ya. Itu sangat bahaya ternyata. Dia dapat merusak bagian perakaran tanaman, dan yang paling bahaya itu dia bisa membawa penyakit juga ya. Dia sebagai vektor pembawa penyakit dan merusak tanaman dari perakaran kita juga ya. Kemudian kita masuk yang topik kedua ya, yaitu dari metode perawatan dan penanamannya. Nah, yang pertama yang paling sering kita jumpai yaitu pada alpukat ya khususnya ya, itu yaitu cekaman air. Nah, ini yang paling banyak sekali kita temui. Cekaman air itu merupakan salah satu faktor terbesar kematian pada alpukat setelah dari penyakit Phytophthora ya. Karena penyakit Phytophthora itu biasanya terjadi karena cekaman air juga. Ketika drainase bagus, biasanya Phytophthora itu akan minimalisir juga ya. Namun ketika cekaman air tinggi, penyakit itu mudah juga masuk ke dalam tanaman. Jadi alpukat itu merupakan salah satu tanaman yang tidak tahan terhadap cekaman air. 2 hari saja tercekam air, biasanya tanaman itu akan menguning dan bisa langsung mati ya. Nah, jadi ketika kita menanam, usahakan lahan kita itu tidak, ketika musim hujan itu tidak menyimpan banyak air yang terlalu lama. Jadi ketika air hujan turun itu hanya lewat saja. Terus bagaimana kalau lahan kita itu cekamannya tinggi? Nah, itu bisa kita gunakan metode penanaman yang baik dan benar. Misalnya kita menanam tanaman itu kita buat gundukan saja, tidak kita lubang dalam-dalam. Lubang dalam tidak masalah, yang penting nanti kita pulangkan lagi media yang kita gali itu ke dalam lubang tanam itu yang kita sudah aplikasikan atau kita sudah racik komposisi media itu, kita kembalikan ke lubang lagi dan kita letakkan saja bibit yang akan kita tanam itu di atas permukaan saja ya. Kemudian kita buat gulutan atau kita buat gundukan supaya apa? Supaya air itu tidak menutupi atau menggendangi bagian pokok tanaman itu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan ketika lahan kita emang benar-benar tercekam air ya. Kemudian bisa kita juga lakukan pembuatan drainase. Nah, seperti yang kemarin itu kita yang ada di kebun kebas itu, pembuatan drainase di setiap beberapa barisnya. Beberapa sekali kita buat drainase yang bagus, jadi air itu tidak mudah menggenangi. Itu yang paling banyak terjadi ya. Karena apa? Ketika ada cekaman air, itu proses respirasi itu akan terhambat. Jadi tanaman itu bukan hanya manusia dan hewan saja yang bernapas ya. Tanaman juga bernapas, membutuhkan oksigen udara ya. Ketika air itu menggenangi tanah, mau tidak mau tanah itu jenuh. Ketika malam hari itu, tanaman akan membongkar hasil makanan yang dibuat oleh fotosintesis pada siang hari ya. Dibongkar apa? Dengan proses respirasi. Membutuhkan apa? Membutuhkan oksigen.
ketika respirasi membongkar makan akan menghasilkan energi atau ATP ya. Nah, ketika tanah itu jenuh terhadap air, maka oksigen itu akan drastis menurun. Ketika oksigen itu menurun, maka proses respirasi akan terhambat. Jadi tergagalnya terbentuknya ATP atau energi bagi tanamannya. Ketika tanaman itu kekurangan energi, maka dia akan mati atau tanamannya akan terhambat pertumbuhannya. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan pupuk kandang. Nah, ini yang paling juga banyak kita salah dalam melakukan penanaman ya. Pupuk kandang itu bisa menjadi pupuk organik, namun bisa juga menjadi bumerang atau toksik pada tanaman kita ya. Ketika kita memilih pupuk kandang yang belum steril, belum lama, belum melalui proses fermentasi, itu merupakan salah satu faktor penyebab kematian yang paling tinggi juga pada tanaman. Biasanya pada tanaman yang muda masih seperti ini, itu dia masih tahan terhadap pupuk kandang. Biasanya pupuk kandang itu membawa penyakit Phytophthora, Pythium dan lain-lain ya. Ketika dia masih muda, pertumbuhannya masih bagus, vegetatif masih bagus, turgornya itu masih kuat. Jadi ketika terserang penyakit, dia masih kuat untuk menahan dari serangan penyakit itu. Namun ketika sudah masuk fase generatif di tahun ketiga, tahun keempat, itu ketika dia berbunga, maka turgor dari tanaman itu, fisik dari tanaman itu sudah mulai melemah. Ketika dia mulai melemah, penyakit itu paling mudah sekali masuk ke dalam tanaman. Maka dari itu biasanya tanaman alpukat durian itu matinya itu biasanya yang paling sering kita jumpai di fase-fase generatif atau fase pembuahan ya. Ketika buah, daunnya habis rontok, buah banyak, setelah itu mati. Nah, itu yang paling sering kita jumpai. Biasanya itu dari penanaman dari sejak awal itu sudah salah. Biasanya penggunaan pupuk kandang yang tidak steril. Di awal kita senang saja melihat tanamannya subur seperti ini. Namun di tahun kedua ke tahun ketiga, pas itu membutuhkan buah yang banyak, tanaman malah drop keadaannya. Kemudian yang ketiga yaitu kerusakan akar. Nah, kerusakan akar itu biasanya dari teknik perawatannya ya. Yang paling sering dijumpai yaitu biasanya ini ya. Ketika kita menanam alpukat pada lahan areal tertentu, lahan kita kosong, itu kita tanam alpukat durian, semuanya tanaman itu. Setelah itu kita berasumsi lahan kita banyak yang nganggur, biasanya disewakan oleh beberapa petani untuk menanam semangka, jagung, kemudian singkong dan lain-lain ya. Ketika melakukan penanaman itu, maka otomatis ada yang namanya olah tanah, pembajakan tanah ya. Nah, ketika tanah itu dibajak, biasanya itu dekat sekali dengan areal perakaran tanaman kita. Karena akar alpukat dan durian itu lemah atau kecil, mudah rusak. Ketika dia terkena bajak, tersingkal oleh bajaknya, itu banyak akar yang putus, yang menyebabkan biasanya ketika ditumpang sarikan dengan seperti itu, dengan tanaman yang olah tanah yang terlalu tinggi, itu tanamannya banyak yang terhambat pertumbuhannya, atau bahkan bisa mati juga, nguning, gak sehat-sehat. Karena akarnya rusak, kena bajak terus, kena olah tanah terus, dan kena pembersihan gulma terus pada permukaan atasnya ya. Nah, maka dari itu ketika kita memutuskan untuk ditumpang sarikan, sebaiknya kita berikan celah terhadap areal pembajakan. Misalnya kita batasi dengan tajuk terluar itu yaitu batas terakhir akar tidak boleh diotak-atik atau tidak boleh diganggu areal pertanamannya ya. Ketika tanaman itu bagus, akar bagus, maka pertumbuhan juga akan bagus ya. Kemudian yang keempat yaitu overdosis dalam pemupukan. Nah, ini yang sering saya sampaikan juga seperti yang video saya sebelumnya ya. Mungkin nanti bisa dilihat saja di video sebelumnya tentang penggunaan pupuk yang baik, metode pemupukan yang baik. Itu bisa dilihat saja di deskripsi di bawah ini tentang teknik pemupukan yang kemarin sudah saya upload ya, biar tidak terlalu panjang. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan sekitar. Ini berkaitan erat dengan jenis atau varietas yang akan kita tanam. Itu yaitu tentang adaptivitas dari beberapa jenis alpukat atau durian yang kemarin sudah saya sampaikan ya di video saya sebelumnya, tentang beberapa adaptivitas beberapa varietas terhadap di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Karena beberapa jenis itu tidak mau hidup di dataran rendah, hidup mau, cuman dia pertumbuhan tidak normal.
Contohnya alpukat khas, ketika ditanam di tanah rendah, pertumbuhan akan terhambat, kemudian pembuahan akan lama dan produktivitasnya tidak maksimal ya. Nah, itu merupakan salah satu adaptivitas durian. Tidak semua durian bisa di tanah-tanah yang berpasir atau yang lainnya ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang beberapa faktor penyebab kematian tanaman alpukat maupun durian ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang ada pertanyaan yang belum jelas, bisa disampaikan lewat kolom komentar atau lewat chat, lewat WA di bawah ini ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.